Di bawah sistem pemerintahan Orde Baru, Maluku merupakan salah satu daerah yang kurang mendapat perhatian, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Setelah Orde Baru, Baharudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri menjadikan Maluku dan Maluku Utara fokus utama pemerintah Indonesia yang meliputi isu-isu seperti kepentingan elit lokal, konflik etnis dan agama. Konflik di Maluku yang dimulai pada tahun 1999 tersebut mengejutkan banyak aspek di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Konflik pecah dari kelompok etnis dan kemudian berkembang menjadi kelompok agama antara Islam dan Kristen. Awalnya berbentuk konflik sederhana yang menimbulkan kerusuhan terbatas, namun terus berlanjut menjadi kerusuhan sporadik yang melibatkan etnis tertentu dan berakhir menjadi konflik antara agama Islam dan Kristen. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Konflik
merah yang dihalau tersebut duduk bersila di jalan raya secara bergantian, sedangkan sebagian lagi dalam posisi berdiri. Lalu seseorang yang berpakaian hijau dari kelompok massa berdiri dan melakukan upacara jihad dengan cara memandikan massa. Sambil upacara dilakukan, lagu-lagu bernuansa keagamaan mulai dikumandangkan. Menurut beberapa saksi mata, pemimpin upacara berpakaian hijau tersebut adalah Ongen Sangaji, yakni seorang preman dari Jakarta. Aparat keamanan dari Kesatuan Yonif 413 Kostrad Solo dan Pakas AU yang berada di lokasi dan bergabung dalam kerumunan massa turut mengamati jalannya upacara tersebut. Setelah upacara tersebut pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, aparat keamanan memaksa massa Mardika yang mengamati dari jauh untuk mundur dan melepaskan tembakan peringatan. Sambil menembaki massa Mardika, massa Batu Merah yang bergerak maju di belakang aparat keamanan untuk melakukan penyerangan. Massa penyerang Batu Merah maju sampai di depan bekas bioskop Victoria sambil melakukan pembakaran terhadap salah satu toko dan rumah milik etnis Tionghoa yang ada di seberang jalan. Perlakuan aparat keamanan yang melindungi massa penyerang ini memancing emosi massa Mardika. Namun massa Mardika tidak dapat berbuat banyak karena aparat keamanan terus melakukan blokade pada areal tersebut. Massa dari Mardika yang terus bertahan sambil berupaya memadamkan api juga menjadi sasaran penembakan aparat keamanan. Pada sisi lain TKP, terjadi penyerangan oleh massa Batu Merah terhadap rumah-rumah warga Kristen yang berada di Karang Panjang Bawah atau komplek perumahan karyawan
besar bagi sebuah negara untuk dipersatukan, bukan disamakan. Karena bukan hanya soal agama, Indonesia juga negara yang kaya akan suku dan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari banyak bangsa yang mendiami Nusantara. Jadi jika tak ada komunikasi ataupun dialog yang bagus antar sesama warga negara, maka bukan tak mungkin konflik-konflik yang sama seperti di Ambon akan kembali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk membuka seluas-luasnya ruang perjumpaan dan dialog masyarakat antar umat beragama dan suku, demi menghilangkan rasa dan prasangka masyarakat yang telah ditutupi dengan trauma yang sangat mendalam. Salam satu jiwa, salam perdamaian. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.